Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Putra Widyadana, NIM 2020 51156, kelas keamanan sistem kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal implementasi metode one time password pada sistem pemesanan online. Di sini saya mengambil dari jurnal media informatika Budi Dharma, yaitu Sinta yang sudah terakreditasi Sinta 3, dan saya mengambilnya dari sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi jurnalnya. Perkenalan dari jurnal ini yaitu sistem keamanan yang paling sering digunakan pada metode autentikasi adalah kata sandi atau password. Adanya kemudahan dalam hal implementasi menjadi faktor utama dari pemanfaatan sistem berbasis password, dan banyaknya penggunaan jaringan yang belum aman masih menjadi ancaman untuk beberapa aplikasi. Contohnya pada aplikasi berbasis website pemesanan online ini, di mana penjual harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat melakukan pemesanan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari berbagai serangan keamanan. Salah satunya dengan penerapan sistem two-factor authentication dapat dibangun dengan menggunakan kombinasi username dan password serta divalidasikan kepemilikannya dengan password dinamis one time password. Salah satu metode untuk membagikan one time password atau OTP adalah time based one time password atau TOTP. Metode ini membangkitkan sebuah password dinamis yang berubah mengikuti suatu jeda waktu tertentu, di mana password tersebut dihasilkan melalui proses enkripsi secure hash algorithm 256 atau SHA-256 dengan bantuan pseudo random number generator yang menghasilkan 6 digit nilai heksadesimal. Hasil dari pengujian sistem pada awal hingga akhir pengujian sistem yaitu penerapan skenario yang memperoleh hasil pengujian berupa output yang dihasilkan dan penilaian dengan rentang nilai sekitar 95% sampai 100%. Rata-rata hasil yang dicapai sukses dan sesuai berdasarkan perancangan yang dilakukan. Algoritma SH256 merupakan algoritma hash dari jenis SHA-2 yang menghasilkan message digest sepanjang 256 bit. Algoritma SHA-256 dapat digunakan untuk melakukan pengecekan integritas data, pembuatan digital signature, penambahan bit padding. Sebelum menerapkan algoritma SHA-256 dilakukan terlebih dahulu penyesuaian input berupa bilangan biner, yaitu pengubahan pesan ke bentuk biner seperti tabel di sini. Panjang append. Penambahan panjang append dilakukan dengan penambahan panjang pesan sebanyak 64 bit di akhir. Panjang pesan adalah 48. Panjang append pada kasus ini panjang append tidak lebih dari 512 sehingga hanya menghasilkan satu blok 512 bit yaitu M0. Tahap selanjutnya adalah melakukan parsing pesan dengan membagi setiap blok 512 bit menjadi 16 blok berukuran 32 bit. Inisialisasi nilai hash. Setelah melakukan proses parsing pesan, maka langkah selanjutnya adalah inisialisasi nilai hash, di mana nilai ini merupakan sebuah ketentuan, yaitu seperti tabel pada yang tertera di sini. Penjadwalan pesan selanjutnya melakukan inisialisasi variabel kerja A, B, C, D, E, F, G, dan H, di mana setiap variabel diambil dari inisial hash value. A sama dengan H0, B sama dengan H1, C sama dengan H2, D sama dengan H3, E sama dengan H4, F sama dengan H5, G sama dengan H6, H sama dengan H7. Selanjutnya dilakukan proses komputasi fungsi hash SHA-256 dari T0 sampai T63. Namun dalam perhitungan ini hanya sampai T0 hingga T2. Berikut adalah
tabel dari proses komputasi fungsi hash SHA-256. Penjelasan hasil akhir ketika proses komputasi sudah mencapai titik T sama dengan 63, maka jumlahkan dengan inisial hasil value di titik tersebut. Namun dalam penjumlahan berikut variabel kerja menggunakan ketika fungsi hash berada di titik T sama dengan 1 yang memungkinkan hasilnya tidak keseluruhan kosong. Berikut adalah tabel dari penjumlahan initial hash value. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan secara sistematis one-time password dan bagian-bagian digunakan dalam proses membangun suatu sistem. Berikut ini adalah langkah-langkah atau tahapan penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan diagram ilmiah. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Pengumpulan data, analisis permasalahan, analisis metode, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem. One-time password. One-time password terdiri dari dua kategori besar, yaitu HOTP atau HMAC based OTP dan TOTP time based OTP. One-time password atau OTP disebut dengan istilah sandi sekali pakai, biasanya digunakan untuk transaksi online atau pendaftaran sebuah akun. Kode OTP terdiri dari kombinasi nomor unik dan rahasia yang diperoleh secara acak, di mana kode OTP dimaksudkan untuk keamanan OTP dan OTP dianggap lebih aman karena perubahan password secara terus-menerus. Two-factor authentication. Two-factor authentication merupakan sebuah metode autentikasi pengguna di mana dua faktor dari 4 yang bersifat independen akan digunakan dalam membuktikan adanya klaim bahwa sebuah identitas atau identitas itu asli. Penggunaan two-factor authentication dapat mengurangi resiko seorang adversary dapat masuk ke sebuah sistem dengan menggunakan identitas pribadi individu, karena selain harus mengetahui password yang kita gunakan, adversary juga harus mendapatkan informasi kedua yang bisa dihasilkan dari sumber yang berbeda. Skema alur proses mekanisme one-time password seperti pada gambar di sini. Dan alur mekanisme proses send OTP pada gambar yang tertera. Implementasi input login user interface ini merupakan antarmuka proses login masuk pada suatu halaman tertentu, di mana terdapat beberapa data yang harus diisi terlebih dahulu, yaitu alamat, email, dan password. Seperti gambar ini, mohon maaf jika blur karena sudah dari sananya gambarnya kurang jelas. Di sini halaman login yaitu email address dan password. Jika sudah mengisi, klik login. Implementasi interface one-time password. Interface ini menjelaskan bahwa setelah melakukan registrasi atau login, pembeli harus diharuskan memasukkan kode OTP yang dikirimkan melalui Gmail sebagai autentikasi tanda kepemilikan akun untuk melakukan pemesanan. Jika sudah login dari gambar sebelumnya, maka pemilik harus memasukkan OTP yang telah dikirimkan dari Gmail. Selanjutnya, generate OTP pada Gmail pembeli. OTP yang dihasilkan adalah kode OTP, di mana pembangkit kode ini dikirimkan melalui Google Mail sebagai kode verifikasi untuk memasuki halaman pemesanan pembeli. Dan di sini ada gambar di mana kode OTP yang dikirimkan oleh Gmail dan kode autentikasi punya Anda AC3F58. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada aplikasi pemesanan online terdapat beberapa fungsi. Salah satu proses login, di mana pengguna diharuskan terlebih dahulu melakukan pendaftaran agar dapat mengakses halaman yang terdapat di aplikasi dengan diterapkan mekanisme 2FA two-factor authentication. Pada proses login memberikan rasa aman
dan rahasia bahwa password yang dimasuki tidak akan diketahui oleh orang lain. Dengan alur prosesnya, pembeli mendapatkan kode atau deret angka dengan bentuk acak sebagai wujud autentikasi pengguna yang sah. Pembangkit 2FA yaitu OTP dengan OTP ini yang menghasilkan password atau kode dinamis berubah-ubah dengan jangka waktu sekitar 10 menit sebagai dasar enkripsi yang terdapat dalam metode OTP. Enkripsi Secure Hash Algorithm 256 atau SHA-256 mampu menghasilkan kode acak dengan menggunakan bantuan pseudo random number sehingga menghasilkan 6 digit nilai heksadesimal yang berarti sama dengan 48 bit dan kemungkinan maksimal terbesar mencapai 256 bit. Metode OTP dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan perancangan serta penerapannya tidak hanya pada aplikasi pemesanan makanan ini saja, melainkan dalam wujud lain berupa aplikasi yang lebih besar. Contohnya aplikasi e-commerce. Sebagai aplikasi dibutuhkan suatu pengujian pula untuk mengukur sejauh mana aplikasi tersebut dapat bekerja. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode pengujian black box yang berfokus pada persyaratan secara fungsional perangkat lunak. Skenario pengujian lebih kepada tata cara atau mekanisme yang akan dilakukan untuk pengujian sistem dari awal hingga akhir, dan pengujian sistem yaitu penerapan skenario dengan mendapatkan hasil pengujian berupa output yang dihasilkan dengan penilaian dengan rentang nilai sekitar 95% sampai 100%. Rata-rata hasil yang dicapai sukses dan sesuai berdasarkan perancangan yang dilakukan. Diharapkan pula dipergunakannya metode akurasi yang jelas penerapannya terhadap nilai hash yang dihasilkan. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.